Perkenalkan, nama saya Sari Ismailupang dengan NIM B10 11 211149. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam memilih model untuk data panel dengan menggunakan uji Chow, uji Houseman, dan uji LM dengan aplikasi EPIUS 12. Pada kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas Ekonometrika 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yanto SE MSc. Oke, yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu tentang pemilihan model. Jadi, metode regresi data panel ini ada 3, antara lain Common Effect Model atau CEM, yang kedua adalah Fixed Effect Model atau FEM, yang ketiga adalah Random Effect Model atau REM. Kemudian, selanjutnya adalah pengestimasian pemilihan model. Yang pertama adalah kita akan memulai dengan uji Chow. Kemudian, uji Chow ini adalah kita akan memilih model CEM atau model FEM. Hasilnya adalah apabila nilai probabilitasnya F lebih kecil daripada 0,5, maka yang kita pilih adalah model Fixed Effect atau FEM. Namun, apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,5, maka yang kita pilih adalah Common Effect. Setelah kita melakukan uji Chow, yang kedua adalah kita melakukan uji Houseman. Uji Houseman ini adalah perbandingan pemilihan antara uji CEM dan uji PEM. Jadi, hasil yang kita dapatkan apabila probabilitas value-nya kurang dari 0,05, maka model yang kita pilih adalah Fixed Model atau FEM. Namun, apabila nilai probabilitas value-nya lebih daripada 0,05, maka yang kita pilih adalah Random Effect. Namun, jika hasil yang kita dapatkan dari uji Chow dan uji Houseman ini tidak sama, maka kita akan melakukan uji LM atau Bresch-Pagan LM. Hasil yang kita dapatkan adalah apabila nilai probabilitas value-nya kurang dari 0,5, maka hasilnya adalah random effect. Namun apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,5, maka yang kita pilih adalah common effect. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian data. Di sini saya memiliki data dari negara-negara. Kemudian ada tahunnya, ada GDP-nya sebagai Y, ada inflasinya sebagai X1, ekspornya sebagai X2, dan impornya sebagai X3. Saya memiliki data yang sama setiap tahunnya, yaitu misalnya Australia. Australia ini tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan 2022. Begitu juga sampai negara-negara lainnya sampai pada negara terakhir yaitu negara Bulgaria. Oke, untuk mengolah data tersebut, maka kita harus masuk ke bagian EPIUS. Nah, di sini saya menggunakan EPIUS 12. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita pilih bagian file, kita pilih bagian work file untuk memasukkan datanya kita pilih work file. Tampilan pertamanya akan demikian. Work file create, kita harus meng-create work file-nya dulu. Karena kita akan menggunakan data panel, kita buat balance panel. Kemudian start date-nya adalah kita lihat kembali data kita. Data saya di sini menggunakan data dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Jadi start date yang kita gunakan adalah tahun 2013 sampai tahun end date-nya adalah 2022. Untuk number of cross section-nya adalah kita lihat lagi dari data yang kita punya. Jadi saya menggunakan data dari berbagai negara. Jadi kita hitung ada berapa negara yang kita masukkan. Kalau di sini saya memiliki negara Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Benin, Bangladesh, Bulgaria. Jadi ada 7 negara yang saya olah. Jadi pada bagian number of section-nya kita memasukkan 7 negara. Oke, kita pilih bagian oke. Kemudian tampilan pertamanya akan demikian. Untuk memasukkan data yang tadi kita harus milih ke bagian quick. Kita masuk ke bagian empty group edit series.
tampilannya akan seperti ini. Maka data yang dari Excel tadi kita pindahkan ke Appius. Caranya adalah kita copy dari bagian Y-nya sampai ke semua kita copy dari bagian sini, kita copy sampai semuanya, kita copy, kemudian kita pindahkan ke Appius. Tampilannya akan demikian, namun di bagian judulnya ini kita perlu merenamenya lagi supaya memudahkan kita dalam pengerjaannya. Untuk SER 01 ini kita buat aja menjadi Y, kita rename. Kemudian untuk SER 02 kita ubahnya menjadi X1. Untuk SER 3 kita ubah menjadi X2, untuk SER 4 kita ubah menjadi rename menjadi X3. Nah, setelah tampilannya demikian, kita X-kan saja. Oke, delete, yes. Kemudian setelah tampilannya demikian, kita akan mulai cara pengerjaannya. Yang pertama kita lakukan adalah kita copy saja dari X1 sampai Y. Kita klik kanan, akan muncul bagian open. Nah, di bagian sini ada S group, S equation, S vector, S bar, S system, dan X multiple series. Yang kita pilih adalah S equation. Nah, pada equation estimation kita perlu mengubahnya. Kita ubah dulu ya Y plus X1 spasi ya, spasi 1, spasi X2, spasi X3. Jadi untuk equation estimation-nya adalah seperti ini. Y, C, X1, X2, dan X3. Setelah tampilannya demikian, maka kita langsung masuk ke panel option. Pada panel option, karena kita akan memulai mencari uji chow, maka yang kita pilih nanti antara CHEM atau FEM. Jadi kita mulai pengerjaannya. Yang pertama adalah kita pilih di bagian cross sectionnya. Di cross sectionnya ini kita pilih bagian fixed. Setelah kita memilih ini, tampilannya akan demikian. Kita tidak ada perlu ubah lagi, maka kita okekan saja. Nah, tampilannya akan demikian. Namun kita harus ubah lagi dia untuk mencari bagian uji chow. Jadi kita harus perlu fixed or random effect testing. Untuk mencari uji chow, kita perlu memilih redundant fixed effect. Ini adalah untuk uji chow. Kita tekan saja. Nah, ini adalah hasil dari uji chow. Maka saya sudah dapatkan di sini hasilnya. Kita mendapatkan hasil probabilitasnya adalah 0,0000, yang berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Dari sini kita tahu bahwa apabila nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,5, maka yang kita pilih adalah FEM. Namun apabila sekiranya dia lebih besar daripada 0,5, maka yang kita pilih adalah CHEM. Karena kita dapatnya 0,0000, maka yang kita pilih adalah FEM. Setelah kita mendapat hasil uji chow, maka kita mencari uji Hausman. Caranya adalah kita tekan bagian estimate, kemudian kita tidak perlu ubah lagi pada equation estimation-nya, kita langsung ke panel option. Pada panel option, kita perlu ubah di cross section-nya. Tadi kalau di uji chow kan kita buat fixed. Kalau untuk cross section uji Hausman, kita ubah lagi dia ke random. Kita tekan saja OK. Tampilannya akan demikian. Namun sama seperti uji chow tadi, kita perlu tekan view, kemudian kita pilih fixed or random effect testing. Kita tekan bagian Hausman. Hausman ini adalah tes selanjutnya setelah uji chow. Kita tekan correlate random effect atau Hausman test. Nah, ini adalah hasil dari Hausman test. Ya, ini adalah Hausman test. Saya sudah pindahkan hasilnya ke sini. Ini adalah hasil dari Hausman test. Hasil yang kita peroleh dari Hausman test adalah
nilai probabilitasnya adalah 0,1549. Dan artinya adalah nilai probabilitas ini lebih besar daripada 0,05. Maka dari persyaratan yang kita punya tadi, apabila probabilitas value-nya lebih besar daripada 0,05, maka yang dipilih adalah random effect. Namun, apabila tadi kita mendapatkan nilai probabilitasnya lebih kurang dari 0,05, maka yang kita pilih adalah fixed effect. Jadi, karena lebih besar, kita pilih adalah RAM, karena dia nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Karena uji Chow dan uji Houseman ini tidak sama, model yang kita pilih tidak sama, maka kita perlu lagi untuk menguji LM. Jadi, apabila hasil modelnya tidak sama, kita harus menguji lagi bagian LM. Caranya, kita masuk lagi ke estimate. Hasilnya demikian, kita masuk lagi ke panel option. Pada cross sectionnya ini kita perlu mengubahnya. Kita ubah dia menjadi none. Kita ubah tampilannya akan semikian, periodnya none, GLS weight-nya knowledge, dan coefficient variance methodnya ordinary. Maka kita okekan. Tampilannya sama seperti tadi, kita masuk ke view lagi. Kita pilih yang fixed atau random effect testing. Nah, di sini kan kalau kita untuk mencari uji Chow, kita pilih yang reductant fixed effect likelihood ratio. Terus, kalau untuk mencari Houseman test, tadi kita pilih correlate random effect atau Houseman test. Namun, kalau untuk mencari uji LM, kita pilih yang omitted random effects Lagrange multiplier atau LM. Jadi kita pilih yang ini. Setelah kita pilih, kita udah mendapat hasilnya nih. Kita udah dapat hasilnya. Maka dari hasil probabilitasnya nih, saya sudah masukkan hasilnya. Ini adalah hasil dari uji LM. Kita jelas melihat bahwa hasilnya adalah di bawah 0,5 karena 0,00000 adalah lebih kecil daripada 0,5. Maka, dari persyaratan yang kita punya tadi, apabila nilai probabilitas value-nya lebih kecil daripada 0,5, maka yang dipilih adalah random effect. Jadi, setelah kita mengolah data ini, jadi keputusan yang diambil adalah model terbaik yang digunakan adalah RAM. Jadi, untuk model terbaik yang kita gunakan adalah RAM. Demikianlah langkah-langkah cara pengolahan data yang saya buat menggunakan FPIS-12 untuk uji Chow, uji Houseman, dan uji LM. Sekian dan terima kasih.